Kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program Live Deep Talk with Pase ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa yang mau bertanya dan yang mau untuk dukungan doa bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini, baik yang ada di channel YouTube kami ataupun yang dari Facebook. Juga mohon dukungannya dengan pencet like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening di bawah yang tersedia di kolom deskripsi. Lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom, selamat malam semuanya. Kembali bersama saya dalam program Deep Talk with Pase ya. Di Rabu malam kita akan coba mendalami Alkitab dengan membaca Alkitab lebih dalam lagi ya. Karena ini masih di Kisah Rasul. Saya coba untuk kita mempelajari perjalanan misi Paulus ini dengan bantuan map atau peta, sehingga Bapak Ibu bisa dapat bayangan gitu ya, berapa jauh, berapa beratnya perjalanan misi ini, dan perjuangannya Paulus dalam mengabarkan Injil itu seperti apa. Kita bisa ngebayangkan dengan kalau dibaca Alkitabnya sambil kita melihat petanya. Kalau perjalanan misi yang pertama ya, Bapak Ibu bisa ngelihat di hari Rabu yang lalu ya, minggu lalu gitu ya, kalau tidak salah hari Rabu itu ya. Itu perjalanan misi Paulus yang pertama, yakni Paulus bersama dengan Barnabas ya. Jadi gereja yang mengutus itu adalah gereja di Antioquia ya. Mereka pergi dari Antioquia yang di Palestina menuju Antioquia yang di Pisidia ya. Di sana pelayanannya kita bisa membacanya ya di pasal 13 dan pasal 14 Kisah Rasul ya. Saya sudah cukup panjang lebar membahasnya di minggu yang lalu. Dan setelah perjalanan misi itu ada peristiwa penting di dalam gereja mula-mula, yakni sidang Yerusalem atau sidang jemaat, sidang para rasul ya, di mana seperti berulang-ulang dalam program beberapa hari yang lalu, para rasul memutuskan sebuah sikap iman ya, bahwa orang yang dari latar belakang bukan Yahudi, mau Yunani kah atau bangsa-bangsa lainnya yang mau menjadi Kristen, tidak harus disunat ya, tidak harus menjadi Yahudi terlebih dahulu, bisa langsung menjadi seorang Kristen. Tapi dalam sidang Yerusalem itu diputuskan juga bahwa orang Kristen dari latar belakang di luar Yahudi tetap harus mengikuti kaidah-kaidah iman yang menurut para rasul harus menjadi prinsip dari kekristenan. Apa itu? Yang pertama, ada 4 keputusan itu dalam sidang Yerusalem. Ya, yang pertama, tidak boleh makan apapun yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Ya. Yang kedua, harus menjauhi percabulan, perzinahan. Yang ketiga, harus menghindari apapun yang terbuat dari darah, atau makanan yang berasal dari darah itu harus dihindari. Nggak boleh makan darah. Gereja mula-mula diajar oleh para rasul. Tidak pernah dibatalkan di sepanjang Alkitab Perjanjian Baru, tidak pernah juga dibatalkan oleh konsili-konsili yang saya pelajari. Berarti itu masih mengikat sampai kita orang Kristen di 2021 ini. Yang keempat adalah tidak boleh mengkonsumsi daging binatang yang matinya dicekik atau tercekik ya. Jadi binatang yang bisa kita makan, bisa apa saja, karena tidak lagi dinyatakan halal atau haram. Semua binatang itu boleh dimakan ya, tapi tentu tidak semua baik untuk dimakan ya. Masing-masing kita harus tahu ukuran kita masing-masing. Meskipun boleh dimakan, tapi kalau proses pembunuhan atau kematian dari binatang yang dagingnya mau kita makan ini dengan cara dicekik, darah tidak dicurahkan, tidak disembelih,
Maka itu kata Kisah Rasul pasal 15, sidang Yerusalem, sidang rasul-rasul itu haram atau dilarang untuk kita konsumsi. Jadi yang nggak boleh dimakan oleh kita itu adalah binatang atau apapun juga yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Kemudian tidak boleh makan darah, tidak boleh makan daging binatang yang matinya tercekik atau dicekik, ya. Dan terakhir percabulan dan perzinahan, ya. Ini 4 yang mengikat kita, Bapak Ibu, ya. Sampai sekarang kalau bagi saya. Jadi mohon diperhatikan kalau Bapak Ibu menganggap bahwa saya ini adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Bapak Ibu mau terus bersama dengan komunitas The Way, maka ini akan terus saya ulang-ulang supaya Bapak Ibu juga menjadi orang Kristen yang tidak melanggar firman, ya. Kalau masalah haram dan halal, ya, bagi saya memegang apa yang sudah dinyatakan di dalam Kisah Rasul yang kita bahas di pasal-pasal terdahulu, di mana Petrus mendapatkan mimpi di surga. Dari surga ada turun kain isinya semua daging binatang, ya. Dan Tuhan bilang makan. Petrus bilang, loh, aku hanya makan yang halal saja, yang haram aku nggak pernah sentuh. Terus Tuhan bilang, apa yang Tuhan nyatakan halal tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia. Dari situ akhirnya Petrus memahami bahwa bukan saja makanan, tapi kekristenan harus disampaikan juga di luar komunitas Yahudi. Makanya habis itu dia ke Cornelius, kepada seorang perwira yang ada di kota Kaisarea, dan terjadi mujizat. Cornelius ini bertobat, mengalami baptisan air, juga mengalami baptisan roh, ya. Dan seisi rumahnya juga demikian. Dan akhirnya Petrus menjadi orang yang tidak lagi terlalu memusingkan soal halal atau haram, soal makanan. Tapi sidang Yerusalem yang memutuskan 4 ini terus dia pegang. Sebagai seorang Kristen sejati, maka pantang makan binatang, pantang makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, pantang untuk makan darah atau apapun yang diolah dari darah, dan juga pantang makan daging binatang yang matinya dicekik. Yang keempat, percabulan. Itu haram, ya. Jadi Bapak Ibu mesti memahami ini, karena itu yang saya imani. Dan kalau kau masih ragu-ragu karena menyukai darah, silakan tanya sama Tuhan dan coba buka Alkitabmu baik-baik. Kenapa Tuhan itu melarang kita makan darah, ya? Karena dalam darah ada kehidupan. Makanya dalam kitab Imamat, ketika Tuhan bicara kepada Israel lewat Musa bahwa darah dan lemak itu hanya untuk Tuhan, ya. Nah, saat itu adalah binatang yang halal saja yang boleh dipersembahkan di mezbahnya Tuhan. Darah itu tidak boleh dikonsumsi, darah itu dipercikkan di mezbah, dan ada aturan-aturan berikutnya yang menyatakan bahwa si pendosa ini dosanya diampuni dengan mengorbankan binatang tak bercacat dan tak bercela, darahnya sebagai ganti penebusan salah dia. Kemudian lemak itu juga dibakar, lemak dari binatang yang halal berdasarkan Imamat itu dibakar di mezbah supaya ada dupa yang harum, wangi-wangian dari mezbah itu, karena lemak itu kan wangi, ya, dan yang wangi-wangi itu punya Tuhan. Nah, kalau sekarang lemak itu tidak dilarang oleh berdasarkan Kisah Rasul 15 tidak dilarang, ya. Jadi kalau bagi saya, ya, lemak dalam menjadi konsumsi kita untuk dimakan itu menjadi wilayah privat Bapak Ibu masing-masing, sesuai dengan Bapak Ibu bisa ukur lah, ya, apakah kita suka atau boleh tidak makan lemak berdasarkan, ya, pribadi, ya, rekam jejak kesehatan, medis, dan baik buruknya itu bagi tubuh kita. Silakan ngambil keputusan sendiri, tapi Alkitab Perjanjian Baru tidak melarang itu. Kalau mau dikonsumsi ya silakan, gitu, ya. Tapi bicara mengenai darah, Kisah Rasul 15 tetap melarang orang atau orang percaya memakan darah, ya. Karena bagi saya jelas di Imamat darah itu ada kehidupan, dan semua kehidupan itu miliknya Tuhan, bukan bagiannya kita. Jadi bagi saya, ya, orang Kristen manapun yang makan darah,
atau menjadikan darah sebagai salah satu bahan olahan makanan yang dikonsumsinya, itu jahat kalau bagi saya, ya, karena itu punya Tuhan dan tidak seharusnya dimakan, ya. Tapi enak, Pak. Seperti saya bilang di program minggu lalu, seingat saya kecil pernah atau suka dadih, ya. Dadih itu darah ayam. Jadi kalau dulu kayak saya ke kampung, kalau di rumah ibu saya sih nggak pernah motong ayam, ya. Beli ayam selalu sudah ayam potong. Tapi ketika pulang ke kampung, ke rumah nenek saya di Jawa, itu selalu makan daging ayam, ya, ayam dari kandang, ya, dari peliharaan nenek saya, dari mbah saya, dari eyang saya. Mereka juga yang menyembeli. Saya lihat geleper-gelepernya, leher hampir terputus, dan biasanya kalau ada yang mau, ketika darah itu atau leher ayam itu disembelih, ya, darahnya itu ngucur, ditampung di sebuah mangkok kecil gitu, ya. Dan kemudian ada caranya, saya nggak tahu gimana, lupa saya, tapi diolah sehingga seperti makanan, ya. Ada kenyal-kenyal dikit gitu, ya, kayak orang makan ati ayam atau ampela, tapi ini lebih lembut, ya. Kayak jelly mungkin, ya. Seingat saya kayak jelly apa ketika dikunyah gitu, ya. Tapi tentu rasanya nggak kayak jelly, nggak kayak agar-agar, tapi kurang lebih seperti itu, kenyal-kenyalnya gitu, ya. Saya pernah, tapi itu karena saya dulu tidak tahu, ya, masih kecil, itu usia SD, ya, karena sering pulang kampung itu ketika kedua mbah saya, kedua eyang saya masih ada. Tapi sudah SMP, SMA, apalagi kuliah, ya, itu intensitas ke sana mulai berkurang karena selain kesibukan, selain sekolah yang juga mulai banyak tugas-tugas, dan tentu apalagi ketika eyang saya sudah nggak ada dua-duanya, itu nggak pernah lagi ke sana. Jadi saya lakukan itu, saya makan itu dengan ketidaktahuan saya ketika saya masih usia SD. Tapi setelah saya tahu firman Tuhan, pastinya di usia 27 saya agak terlambat menjadi orang yang menjadi pertobat sejati gitu, ya. Saya sudah Kristen sejak kecil, tapi mengerti dan menyukai Alkitab sebagai pembacaan kita, sebagai firman Tuhan. Saya baca, saya konsumsi tiap hari. Itu ketika saya lahir baru di usia 27-an, 26, 27, ya, saudara, ya. Dan saya baru tahu bahwa darah itu tidak boleh dimakan karena ada kehidupan dan darah itu punya Tuhan. Dan sejak usia 26, 27 itu sampai sekarang, seingat saya, sepemahaman saya tidak pernah makan, ya. Ada momen tertentu, ya, saudara, saya diundang makan begitu oleh orang dari suku tertentu yang menyiapkan makan, ya. Saya makan, tapi ada momen tertentu saya lupa bertanya apakah itu ada darahnya apa tidak, ya. Mungkin ada skip 1 atau 2, saudara, ya. Dan hampir 10 tahun terakhir ini, setiap saya diundang makan di rumah orang, ya, kalau makan di Lapo, makan di restoran, pasti saya nanya itu sama sama waitressnya, ya, sama pelayannya, ini makan panggang atau saksangnya ada darah apa tidak gitu, ya. Kalau ada darah saya bilang saya nggak mau, saya pilih yang lain. Tapi kalau ada pilihan yang tanpa darah, saya milih itu. Tapi kalau diundang di rumah orang, di awal-awal saya menjadi hamba Tuhan, saya sering terlalu mempercayakan gitu, ya. Tidak bertanya, takut sungkan, ya. Takut nanti menyinggung dan lain sebagainya. Tapi sejak 10 tahun terakhir ini, kalau saya diundang makan di rumah orang yang dari suku tertentu yang saya tahu memang suka makan daging yang diolah dengan darah, saya selalu bertanya, ya. Saya menyampingkan ketidakenakan hati saya untuk bertanya itu, ya, karena saya lebih mementingkan saya harus hidup benar di hadapan Tuhan. Maka ada darahnya nggak? Pakai darah nggak nih? Oh, pakai, Pak Pendeta. Oh, minta maaf kalau pakai darah saya tidak makan, ya, saya ambil yang lain, ya, gitu. Jadi minta maaf gitu, ya. Oh, maaf Pak Pendeta, saya nggak tahu. Oh iya, gitu kan, ya. Kalau ditanya baru saya bilang, tapi kalau nggak ditanya juga saya terlalu gimana gitu, ya, Pak, untuk bilang darah nggak boleh, ya. Itu kan tidak akan membatalkan keselamatan gitu kalau bagi saya, ya. Tapi kalau nanti mereka bertanya kenapa Pak Pendeta nggak boleh makan darah, maka saya baru cerita, ya, itu prinsip saya, itu bagi saya kebenaran yang harus saya pegang, ya. Tapi tergantung kembali kepada semuanya gitu, ya. Apakah mau mengikuti atau mendengarkan atau melakukan hal yang sama dengan apa yang saya lakukan. Semua kita punya pilihan, ya. Karena ini program The Warriors, gereja yang saya gembalakan adalah JKI The Way, saya pemimpinnya, maka saya mengatakan di mimbar, saya mengatakan di program ini,
jangan makan darah ya. Soal Bapak Ibu ikuti apa tidak, ya terserah. Saya bilang jangan makan daging binatang yang mati dicekik ya. Tapi kalau mau masih makan ya kayak daging RW ya, RW itu nggak mungkin disembelih tapi diketok palanya, darahnya tidak tercurah ya. Ya kalau pecah pembuluh darahnya, darah pecah di dalam tubuh, itu bagi saya lepas dari kontroversial daging anjing boleh dikonsumsi apa tidak, tapi jelas kalau bentuk pengolahan makanannya dari binatang yang matinya dicekik atau dipukul kepalanya, ya itu tidak sesuai dengan Kisah Rasul pasal 15 ya. Jadi andai kata etikamu, hatimu berkata saya tidak keberatan makan daging anjing misalnya ya, silahkan saja. Kalau bagi saya itu hak saudara. Selama pemerintah belum melarang ya silahkan saja ya. Kalau pemerintah sudah melarang tentu kita harus tunduk pada aturan pemerintah. Tapi ya mbok dikonsumsi yang disembelih sehingga darah itu tercurah gitu ya. Bukan dipukul, bukan ditoki, bukan juga dicekek atau digantung seperti yang biasa saya lihat di daerah-daerah tertentu ketika orang mengolah daging RW itu. Itu kalau saya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Sekarang kita akan masuk dalam materi malam hari ini. Sebelum kita masuk, kita tundukkan kepala, kita doa. Mengucap syukur Tuhan, kami pada Rabu malam ini kembali bersama dalam program Deep Talk with Pase. Cara membaca Alkitab ala Pase supaya kami bisa mengikuti apa yang Pase atau hambamu ini kerjakan selama ini. Sehingga ketika semua saudaraku memahaminya, mengetahuinya, mendapat informasinya, kami masing-masing dengan pertolongan Tuhan bisa membaca Alkitab lebih jelas, lebih terang, lebih benderang, lebih mendapatkan remanya. Maka jangan satupun kami yang kau lalui Tuhan. Karena kami khusus malam hari ini mau bicara soal perjalanan misi Rasul Paulus yang kedua. Dan biarlah kami mendapatkan sesuatu dari pembacaan Alkitab kami ini. Dapat sesuatu yang menjadi teladannya Paulus yang bisa kami ikuti, kami tiru, kami gugu di sepanjang sisa hidup kami. Bicara kepada kami Bapa, jangan satupun kami kau lalui. Haleluya. Amin. Ya, kita nyanyi satu lagu ya. Lagu Kidung Jemaat, Ya Tuhan Tiap Jam, sebelum kita masuk dalam pembacaan Kisah Rasul kita di malam hari ini, tadarusannya, yakni Kisah Rasul pasal yang ke-18 ya. Hari ini kita akan baca Kisah Rasul pasal yang ke-18 ya. Sambil kita coba mengekspos, mengingat kembali perjalanan misi Paulus yang bisa kita temukan dari Kisah Rasul pasal yang ke-16 ya, 16 sampai juga Kisah Rasul yang ke-18 ya. Lihat yang terakhir itu adalah perjalanan Rasul Paulus yang kedua ya, yang kita bisa temukan di Alkitab kita ya. Kita nyanyi satu lagu dulu. Nadanya agak rendah, agak tinggi apa agak rendah ya? Saya bukan di suara saya karena ini adalah karaokean yang bisa saya dapatkan free di YouTube gitu ya. Ya kita coba nyanyi ya saudara ya. Lagu yang lama sekali, Ya Tuhan Tiap Jam, tapi lagu yang sederhana dan mengingatkan kita untuk selalu tiap jam ingat sama Tuhan gitu ya. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam
ku puji namamu, Tuhanku yang kudus, Engkau ku miliki. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Sederhana ya syairnya. Bagi saya, dengan sederhananya lagu ini justru membuat lagu ini jadi everlasting, kekal, mengekspresikan bahwa kita tiap jam memerlukan Tuhan. Jadi jangan naif, saudara, jangan tinggi hati, jangan sombong bahwa siapa kita. Jadi terus andalkan Tuhan dalam keseharian, dalam detikmu, dalam menitmu, dalam jammu, dalam harimu, dalam minggumu, dalam bulanmu, dalam tahunmu, dalam sepanjang hidup. Kembali bersama saya, bait yang ketiganya. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Bait terakhir, bait keempat, bersama saya dari hatimu. Ya Tuhan, tiap jam penuhi hatiku, supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Oke? Ya, di layar saudara di bawah saya itu ada flyer ya. Yakni dari komsel kami, dari sekolah minggu kami, dari ibadah doa kami. Juga ada informasi kalau saudara mau sekolah lanjut teologi di STT Sangkakala yang bekerja sama dengan kami kelas BSD. Ya, ada informasinya di situ. Bapak Ibu tinggal nanti bisa hubungi nomor WhatsApp, bisa hubungi kami. Bahkan kalau yang ibadah komsel setiap Sabtu sore, ibadah doa pagi setiap Sabtu pagi, dan juga ibadah sekolah minggu itu langsung saya berikan meeting ID dan juga passcode-nya ya. Jadi langsung masuk aplikasi Zoom ya, meeting ID-nya dimasukin, nomornya berapa, passcode-nya juga, maka Bapak Ibu akan terhubung langsung dalam ibadah itu ya, yang via Zoom ya. Jadi Bapak Ibu, ayo sama-sama kita terus belajar kebenaran firman Tuhan, bertumbuh bersama dengan komunitas kita. Kita buka sekarang ini ayat yang menjadi bahan bacaan tadarusan kita di Rabu malam ini. Ya. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ya. Di sebelah kanan layar saudara ya. Nah, itu ada pasal 8 Alkitab yang kita akan baca. Kalau tulisannya terlalu kecil, Bapak Ibu bisa bawa Alkitab dalam bentuk buku ini untuk bantu saudara ya.
Dan di atas saya persis ya, itu ada peta perjalanan Rasul Paulus ya. Ini adalah perjalanan Rasul Paulus yang kedua. Kalau kita mengukur ya, kira-kira tahun berapa ini terjadinya berdasarkan informasi-informasi yang bisa kita gali, kita temukan dalam Kisah Rasul dan juga surat-surat Rasul Paulus di dalam Perjanjian Baru, berdasarkan kita hubungkan dengan sejarah di luar Alkitab, maka banyak teolog, banyak penafsir yang mengatakan bahwa perjalanan misi ini, yang kedua ini, terjadi di sekitar tahun 49 Masehi, kurang lebih 3 tahunan ya, sampai tahun 52 Masehi ya. Jadi di tahun-tahun itulah kira-kira Rasul Paulus ini mengadakan perjalanan misinya ya, dari tahun 49 sampai tahun ke 52 ya. Kurang lebih sekitar itu. Jadi apa yang dia sampaikan, Injil yang dia sampaikan tentang kabar baik datangnya Mesias, Allah menjadi manusia dalam wujud Yesus Kristus, Yesusnya sendiri itu sudah naik ke surga ada kurang lebih sekitar 15-an tahun sebelumnya ya. Karena Yesus kan banyak yang menafsirkan di sekitar tahun 30 Masehi atau 33,5 Masehi kira-kira ya. Dia naik ke surga. Kalau ini benar kata banyak teolog yang disampaikan, para teolog yang sudah mendahului kita tentunya ya. Saya hanya mengutip saja dari buku-buku dan referensi yang ada bahwa perjalanan misi kedua ini terjadi tahun 49. Berarti kalau Yesus tahun 33 ya, berarti sudah ada sekitar 16 tahun lewat dari cerita tentang kehadiran Tuhan sebagai manusia di bumi ini ya. Di waktu 16 tahun inilah Paulus begitu berapi-api menceritakan tentang apa yang dia dengar dan terjadi sekitar 16 tahun sebelumnya. Kurang lebih begitu ya. Masih fresh dalam ingatan ya. Masih banyak saksi hidup yang melihat atau mendengar atau menyaksikan sepak terjang pelayanan Yesus saat itu ya, karena masih 16 tahun kurun waktunya, tidak terlalu panjang meskipun tidak terlalu pendek ya. Kita saja sudah mengalami reformasi itu udah 20-an tahun, hampir 30-an tahun ini ya. Berarti kalau Bapak Ibu seumur saya atau lebih tua dari saya, pemerintahan Presiden Soeharto, presiden kedua itu meskipun sudah lewat hampir 30-an tahun ya, tapi masih cukup bisa kita ingat gitu ya. Kita masih ingat gitu ya bagaimana Pak Harto dulu memimpin, bahkan beberapa nama menterinya tuh masih ingat dalam otak saya. Ya, terus juga apa yang Pak Harto kerjakan saat itu, yang baik kita masih ingat, yang jeleknya juga masih kita ingat ya. Kalau 30-an tahun yang lalu saja saya masih ingat, apalagi misalnya cuma baru 16-an tahun. Berarti kan 16 tahun itu ya di zamannya Presiden SBY atau Presiden Megawati ya. Tentu masih ingat gitu ya apa yang terjadi di hari-hari itu ya. Dan Paulus mengabarkan ini mengabarkan tentang Yesus kepada orang-orang yang di luar Yerusalem ya. Jadi Rasul Paulus ini memang rasul yang dikenal sebagai rasul bagi orang-orang yang tak bersunat, orang-orang yang tidak Yahudi gitu ya. Meskipun berkali-kali saya bilang setiap dia datang ke kota-kota tertentu, dia pasti mencari komunitas Yahudi. Dia selalu berkhotbah awalnya di rumah ibadat Yahudi, ya, di sinagoge atau sinagog gitu ya, saudara ya. Nah, perjalanan misi Rasul Paulus yang kedua yang diperkirakan tadi dimulai di tahun 49 Masehi, itu kita bisa temukan dimulai di Kisah Rasul pasal yang ke-15, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ingat ketika habis sidang Yerusalem, maka hasil sidang yang 4 keputusan yang saya bilang, saya ulang lagi di awal tadi ya, sebagai prolog saya, itu dibawa akhirnya ke Antioquia, pusat kekristenan di luar Yerusalem saat itu ya, tempat Paulus dan Barnabas melayani.
Dan kemudian ada pertentangan soal apa orang kalau mau jadi Kristen harus disunat dulu apa tidak. Itu kan isunya ada di Antioquia. Karena Antioquia adalah kota yang cukup banyak orang-orang dari luar Yahudi yang mendiami kota itu, dan tapi mereka juga mau percaya kepada pengajarannya Paulus dan Barnabas, yakni mau menjadi seorang Kristen. Jadi soal sunat itu ada di situ masalahnya. Dibawa ke Yerusalem dalam sidang rasul-rasul, diputuskan 4 tadi. Kemudian hasil keputusan itu disampaikan lagi kepada jemaat di Antioquia, yang kalau Bapak Ibu membaca, ketika Paulus dan Barnabas kembali ke Antioquia, mereka ditemani oleh Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Ini terdapat dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 22, yang pembahasannya panjang lebarnya sudah kita bahas di beberapa hari yang lalu. Jadi mereka berempat dengan juga orang-orang yang menemani mereka ya dari Antioquia. Ada beberapa orang yang menemani Paulus dan Barnabas kembali ke Antioquia dengan orang baru, yakni orang-orang yang terpandang. Salah satu pemimpin gereja mula-mula yang dipercaya oleh para rasul, yakni Barsabas atau yang disebut Yudas dengan Silas. Yudas atau Barsabas dan Silas ya. Kemudian kita tahu ceritanya bahwa ketika sudah kembali ke Antioquia, jemaat di Antioquia dan Paulus dan Barnabas kembali ingin melakukan perjalanan misi mereka. Ya. Untuk apa? Untuk mengunjungi kembali kota-kota tempat mereka sudah melayani dalam perjalanan misinya yang pertama ya. Yang kalau nggak salah Rabu kemarin kita ngebahas soal ini ya. Bapak Ibu bisa lihat lagi, pertinggalnya masih ada di YouTube. Makanya Bapak Ibu yang baru bersama dengan kami di hari ini ya, kalau mau belajar bersama ya, puji Tuhan kita sudah ngebahas Injil Lukas ya, itu 2 bulanan lalu ya. Itu masih ada pertinggalnya di YouTube. Silahkan diupdate lagi, dicari saja di YouTube, di channel YouTube kita. Kemudian juga masih ada juga pertinggalnya Kisah Rasul pasal pertama di YouTube kita. Jadi yang ketinggalan masih bisa mengikutinya di waktu luang saudara. Habis program ini selesai ya, bisa lihat di pasal-pasal sebelumnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika mau menjalankan perjalanan misi yang kedua ini, Barnabas berniat membawa kembali Yohanes yang disebut Markus. Yang kalau Bapak Ibu ingat ketika mereka sampai di Siprus ya, si Yohanes Markus ini tidak mau ikut nyebrang ke atas ya, tapi dia mau kembali ke Yerusalem, meninggalkan Barnabas dan meninggalkan Paulus. Nah, ketika perjalanan misi kedua, Barnabas mau ajak lagi, tapi Paulus bilang, ngapain kita ngajak orang yang sudah meninggalkan kita dalam pelayanan kemarin ya. Udah nggak usah diajak dia. Tapi ada keributan karena Barnabas berkeras mengajak Markus atau Yohanes ini, tapi Paulus tidak mau. Akhirnya mereka karena perdebatan ini tidak ketemu solusinya. Itu yang saya katakan, rasul juga manusia. Jadi kalau Barnabas dan Paulus yang Alkitab jelas katakan bukan pengakuan mereka, tapi Alkitab saya mengatakan mereka ini penuh dengan Roh Kudus. Mereka ini disebut nabi iya, disebut pengajar iya, dan sekarang disebut rasul juga ya. Itu masih manusia ya. Jadi ada perdebatan, ada pertikaian kecil gitu ya tentang perjalanan misi ini, sehingga akhirnya mereka tidak ketemu kesimpulan ya, tidak bisa saling menemukan titik tengah, dan akhirnya mereka berpisah. Jadi saya selalu berkata kalau yang penuh Roh Kudus saja, rasul saja bisa berpisah ya dalam pelayanan. Ya kalau gereja berpisah ya hal yang biasa saja ya, nggak usah ditangisin gitu ya. Tentu patut disayangkan, tapi tidak usah kita jadi berduka berkepanjangan, karena siapa tahu ini rencana Tuhan. Kok bisa rencana Tuhan membuat perpisahan? Ya bisa saja ya. Andai kata Paulus dan Barnabas tidak berpisah, mungkin dampak pelayanan kekristenan di saat itu tidak akan sehebat yang sekarang. Ya, karena Barnabas meskipun berpisah dengan Paulus dan kisah pelayanannya dia tidak dicatat di Kisah Rasul, ya, tapi Barnabas itu terus melayani. Dia bawa Markus, Yohanes ini ke Siprus dan terus melayani di sana, sedangkan Paulus akhirnya membawa Silas. Orang yang datang dari Yerusalem menemani dia ini akhirnya dibawa. Kemudian juga kalau kita ingat dia membawa Timotius.
menarik. Saya ulangi lagi berkali-kali dalam beberapa hari yang lalu saya sampaikan ini. Paulus itu orang yang rasul yang sangat menentang sunat diberlakukan bagi orang yang tidak Yahudi yang menjadi Kristen. Orang Yunani, orang kafir, orang bukan Yahudi yang mau jadi Kristen, kata Paulus nggak usah disunat. Tapi dalam konteks Timotius ini bapaknya orang Yunani, ibunya orang Yahudi. Ya, jadi dia punya marga bapaknya yang Yunani. Makanya saya yakin dia tidak disunat di hari ke-8 karena bapaknya bukan orang Yahudi. Tapi ketika Timotius ini bertobat menjadi seorang Kristen dan mau melayani Tuhan bersama dengan Rasul Paulus, dan Paulus sadar bahwa gayanya dia, stylenya dia, setiap mau melayani Tuhan di kota yang baru, dia selalu bertemu, mencari dulu komunitas orang Yahudi, dia mencari dulu dan menginjil di rumah ibadat Yahudi. Maka Timotius ini bermasalah, akan jadi batu sandungan nanti ke depannya. Kenapa? Karena dia tidak disunat. Dia orang Yunani, ya, belum Yahudi. Maka di pasal-pasal yang lalu saya sudah menekankan, ada jelas perkataan ini dalam Kisah Rasul, Paulus meminta Timotius untuk disunat. Kepada orang lain yang hanya menjadi Kristen, hanya bertobat tapi tidak ikut dia, ya, dia tidak paksa harus disunat. Silahkan mau disunat, nggak disunat pun nggak masalah, gitu ya. Tapi khusus spesifik kepada Timotius, dia minta Timotius disunat. Apakah Paulus ini pelin-pelan atau bermuka dua atau munafik? Tidak. Kenapa? Karena saya bilang tadi, Paulus itu punya goal. Dia akan melayani Tuhan Yesus, mengabarkan tentang Yesus kepada semua orang di semua kota yang dia lalui. Dan dia biasanya strateginya adalah masuk ke kota yang baru, cari orang Yahudi, cari sinagog, rumah ibadat. Karena disitulah mereka pasti akan diterima, karena Paulus adalah orang Yahudi. Suku Benjamin, jelas orang Yahudi, keturunan Israel. Kemudian orang Farisi juga latar belakangnya, murid dari Gamaliel juga. Soal Taurat, kata dia berkali-kali dalam surat-suratnya, aku ini sudah kurang apa melakukan Taurat, ya, dibandingkan saudara-saudaraku yang lain. Aku lebih menerapkan dan melakukan Taurat sangat ketat, gitu ya. Jadi dia pasti diterima. Jadi ketika dia masuk, dia diterima. Kalau Timotiusnya nggak disunat, pasti dipertanyakan, loh, namamu kok Timotius? Ya, kamu bukan orang Yahudi ya? Bukan, bapak saya Yunani, ibu saya Yahudi. Oh, kamu sudah disunat belum? Kalau belum disunat, kamu nggak boleh masuk ke rumah ibadat. Gitu kan pasti gitu kan ya? Maka karena Paulus strateginya seperti itu, dia minta agar Timotius merendahkan hatinya dan mau disunat. Dan Timotius mau disunat sebagai syarat untuk menjadi seorang Yahudi dulu, gitu ya. Dan akhirnya menjadi teman pelayanan dan anak rohani yang luar biasa, yang juga berdampak sangat signifikan terhadap gereja mula-mula. Nah, kalau kita coba lihat ya, coba kita mundur dulu deh ya. Perjalanan Rasul Paulus, juga Silas dan juga Timotius ya. Nah, ini kita lihat sekarang ini di layar saudara. Itu ada perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Ini adanya di kota Antioquia ya. Nah, ini gara-gara Markus itu ya. Terus akhirnya mereka berpisah tadi saya bilang, oke? Dan perjalanan Paulus di misi yang kedua itu dimulai dari kota Antioquia. Oke? Perhatikan baik-baik nih kalimatnya gini nih. Barnabas membawa Markus dan berlayar ke Siprus ya. Ya, Bapak Ibu lihat peta ya. Kalau kita lihat peta, ini Antioquia, lihat apa kursor saya, Antioquia di sini, Antioquia yang di Syria ya, di tanah Palestina. Kemudian kota ini kota misi, gereja misi. Maka kalau Bapak Ibu dengar kata Antioquia atau Bapak Ibu bergereja di gereja yang namanya Antioquia, itu mestinya gereja yang bermisi ya, yang mengirimkan para misionaris, para pendeta, para hamba Tuhan, para guru Injil untuk menjadikan banyak orang di luar kotanya menjadi Kristen ya. Antioquia ini adalah gereja misi. Yang pertama, Paulus dan Barnabas juga diutus dari Antioquia. Yang kedua juga, baik Barnabas dan Paulus meskipun sudah berpisah, mereka memulai pelayanannya dari Antioquia. Barnabas membawa Yohanes yang disebut Markus ke Siprus ya, ke sini, oke. Di sini mereka melayani. Entah apa yang mereka kerjakan di sini karena Alkitab tidak mengatakan apa-apa soal itu. Tapi yang pasti mereka melayani. Karena apa? Saya berani berkata Barnabas dan Markus ini melayani. Karena di Kisah Rasul berikutnya, di dalam surat-surat Paulus juga yang nantinya kita bisa temukan di Perjanjian Baru,
Akhirnya Markus yang tadinya ditolak oleh Paulus karena di perjalanan misi pertama sudah meninggalkan mereka, akhirnya diterima kembali menjadi teman pelayanannya Paulus. Ada pemulihan. Itu yang saya katakan, berbeda pendapat itu oke. Tidak sepakat dalam misi pelayanan dengan teman kita is oke. Berpisah pun juga nggak masalah. Ya, gereja pecah pun nggak masalah. Tapi jangan musuhan, itu maksud saya gitu ya. Jangan saling jelek-menjelekan ya. Di mimbar gereja lama menjelek-jelekan pendeta yang keluar, di pelayanan yang barunya pendeta yang keluar itu menjelek-jelekan gereja lamanya. Ini bagi saya sesuatu yang harus dihindari ya. Memang perpisahan itu patut disayangkan, tapi jangan akhirnya menjadikan kita saling bermusuhan ya. Saya berpisah dengan gereja sudah 2 kali. Ya, saya sebut saja di masa lalu saya adalah orang GPIB ya. Tapi sampai sekarang saya berteman banyak dengan banyak hamba Tuhan GPIB ya. Bahkan beberapa yang ikut program ini ada yang orang GPIB ya. Dengan teman-teman saya dulu yang sekarang ini rata-rata sudah jadi penatua dan diaken di gereja lama saya juga, kalau ketemu nggak masalah ya. Bahkan ibu saya saja, ibu kandung saya saja tidak saya paksa untuk ibadah di Due. Ya, karena ibu kandung saya tahu sejak dia ke Jakarta gerejanya GPIB, komunitasnya di GPIB, teman-temannya yang sudah seusia dia di sekitar 70-an, 80-an, 90-an bahkan juga masih ada yang di gereja itu masih hidup. Ya, kalau saya paksa dia ke tempat saya, pasti mau nggak? Pasti mau. Pasti mau, nggak mungkin ibu saya nolak. Tapi dia tentu tidak akan punya teman ya, karena harus memulai lagi pertemanan dengan orang-orang yang baru dia kenal. Sulit bagi orang yang sudah usianya 70-an tahun ya. Jadi ya saya biarkan. Meskipun kalau mau jujur ya, saya sebagai orang JKI hari ini, saya selalu mengatakan bahwa saya sekarang ini adalah penganut kekristenan yang beraliran karismatik Pentakosta. Ada beberapa pandangan doktrin yang berbeda dengan GPIB, gereja lama saya itu. Tapi nggak membuat saya akhirnya memaksa ibu saya untuk ikut saya dan lain sebagainya. Tetap nggak kenapa-napa dong gitu kan ya. Nah, saya juga sempat berpisah dengan Tiberias. Dulu saya ketika bertobat di usia 27 ya menjadi pelayan Tuhan di sana ya, anak muda ya. Aser, saya dari Aser, dari lipat buletin, zaman itu masih lipat buletin, terus akhirnya dipercaya jadi singer, dipercaya jadi akhirnya tim gembala ya, sebelum tim gembala dipercaya jadi pelayan di kolam baptisan ya. Nah, terus jadi tim gembala, bahkan dipercaya saat itu untuk mengelola tim konseling pelepasan selama beberapa tahun. Kemudian jadi pengkhotbah di sana hampir belasan tahun gitu saudara ya. Dan berpisah akhirnya ya dengan karena satu dan lain hal lah ya. Bukan hal yang prinsip, tapi kalau bagi saya cuma senyum-senyum aja gara-gara perpisahan itu, karena bagi saya nggak penting itu masalahnya, karena hanya fitnah, hanya politik orang-orang jahat yang akhirnya membuat saya terpisah dengan gereja yang saya cintai, karena saya mengalami Tuhan di gereja itu ya. Saya berpisah ya. Tapi boleh dicek sama teman-teman saya yang sudah selama 7 tahun ini bersama saya di Due. Apakah pernah saya di mimbar Due jelek-jelekin gereja baik GPIB maupun Tiberias ya. Apakah saya pernah mengeluarkan kata-kata yang sia-sia tentang 2 gereja tempat saya dulu bernaung? Enggak. Saya utang budi dengan GPIB. Andai kata saya tidak nyaman sejak kecil di GPIB, mungkin saya tidak jadi orang Kristen hari ini, meskipun orang tua saya Kristen. Nah, gereja GPIB inilah gereja yang membuat saya ngerti pelayanan. Saya ngajar sekolah minggu, aktivis kaum muda, saya ngerti berorganisasi dalam gereja. Di gereja itu, meskipun berpisah pahit, tapi saya merasa di kurikulum vitae saya, andai kata saya tidak pernah ada di GPIB, mungkin saya juga tidak begini ya. Saya di Tiberias, saya punya gembala yang kerennya luar biasa ya. Konsisten ngomongin kekudusan ya, punya kuasa yang Tuhan percayakan luar biasa. Saya mengalami di Tiberias bagaimana orang mengalami mujizat yang gak masuk akal terjadi ya. Gereja yang bertumbuh besar, saat itu saya masih di dalam bertumbuh dengan luar biasa. Saya berpisah juga seolah-olah tidak baik-baik, tapi saya tidak pernah ngeluarin kata sia-sia. Kenapa? Saya bisa begini karena saya pernah Tuhan izinkan ada dalam keluarga besar gereja Tiberias belasan tahun. Ketemu istri pun di sana.
Jadi kalau saya sekarang ini maki-maki ya, jelek-jelekin, ini saya orang yang paling tidak tahu budi. tidak saya nggak bisa balas budi apa-apa sama GPIB, saya nggak bisa balas budi apa-apa sama Tiberias, tapi paling tidak saya menjaga itu sampai sekarang ya. Saya ketika memulai The Way saja tidak mengizinkan para pekerja Tiberias untuk ikut saya. Ada emang Pak Seno yang mau ikut, ada ya, bukan satu keluarga, bukan dua keluarga, beberapa keluarga ya. Saya cuma bilang begini, kalau kamu ikut saya ya, saya ini baru mau merintis ya, capek, energi pasti akan kebuang banyak, nanti malah kita bermusuhan karena intensitasnya akan tajam karena baru memulai kan, belum ada bentuknya nih, baru mulai, jadi apa nggak jadi juga kita nggak tahu, baru beriman doang. Terus saya bilang mending kamu tetap di Tiberias aja deh gitu ya, udah melayani di situ, melayani gembala, melayani gereja dengan sungguh, melayani Tuhan dengan sungguh ya, tapi kita tetap berteman ya, bersahabat ya, saya bilang begitu. Akhirnya dipahami dan akhirnya sampai sekarang ya, saya kalau ketemu ya nggak balik wajah gitu ya, nggak ngalihkan badan, salaman, shalom, apa kabar, sama beberapa jemaat mereka juga masih dekat sampai sekarang. Bahkan kalau mau jujur nih saudara ya, kita tidak kekurangan, puji Tuhan, Tuhan pelihara hidup saya dan keluarga. Tapi kemarin di pertengahan pandemi tiba-tiba ada jemaat Tiberias yang kaya gitu ya. Saya sendiri sudah lupa ingat mukanya seperti apa gitu, seorang ibu ya yang mengutus seorang hamba Tuhan ya, mempercayakan seorang hamba Tuhan yang masih melayani di gereja itu untuk sharing berkat kepada semua hamba-hamba Tuhan ya yang ada dan dikenal. Dan nama saya masih disebut di situ. Jadi saya dapat sembako saudara. Dapat Indomie, dapat beras gitu ya dari jemaat gereja lama di Tiberias, dan juga pendetanya juga pendeta yang masih melayani di sana. Ya bukankah itu sebenarnya indah gitu ya, daripada kita bermusuhan. Jadi saya bisa seperti ini kenapa? Karena tadi belajar dari Barnabas dan Paulus tadi Bapak Ibu. Ya, karena Barnabas dan Paulus meskipun kayaknya berantem ya, bertikai sehingga mereka berpisah, tapi akhirnya, endingnya mereka bisa saling memahami ya. Buktinya apa? Buktinya Markus akhirnya kita tahu menjadi teman yang sangat dibutuhkan Paulus di pelayanan berikutnya, di perjalanan misi yang ketiga. Nanti kita akan sampai ke sana ya Bapak Ibu ya. Jadi Markus menemani Paulus ya. Berarti kalau Markusnya yang jadi biang kerok perpisahan Barnabas dan Paulus akhirnya bisa berdamai dengan dan diterima oleh Paulus, dan mestinya Paulus nggak akan lanjutkan pertikaian dengan Barnabas dong, karena Paulus pasti orang yang ingat utang budi. Bapak Ibu ingat dalam program ini di Kisah Rasul pasal awal, yang membuat Rasul Paulus akhirnya bisa diterima oleh Petrus, oleh rasul-rasul yang di Yerusalem kan itu karena Barnabas. Rasul Paulus lah yang tadinya sudah ada di Tarsus ya, jauh dari komunitas Kristen Antioquia, yang akhirnya oleh Barnabas dijemput untuk dibawa ke Antioquia, dan kita tahu akhirnya Paulus menjadi orang hebat di dalam Alkitab kita. Jadi otomatis lah ya, Paulus itu pasti utang budi sama Barnabas. Dia kesel mungkin pada peristiwa Markus di dalam Kisah Rasul pasal yang 15 ya, tapi akhirnya lewat kedewasaan, lewat pertumbuhan, lewat pergumulan yang terus bersama Tuhan, akhirnya dua orang tokoh gereja hebat ini, aduh saya sampai merinding kalau ngomong ini ya, akhirnya luluh hatinya, akhirnya mau berdamai ya, meskipun nggak mungkin bersama lagi ya, karena mungkin Barnabas kita tahu sudah punya pelayanan hebat di Siprus dan sekitarnya, Paulus juga demikian, sudah punya tim sendiri, sudah punya orang-orang yang menemani mereka. Tapi bukti bahwa Markus akhirnya diterima oleh Paulus itu menandakan hubungan mereka sudah pulih dan saling mendoakan. Saya berharap begitu ya, dengan semua yang mengikuti program ini ya, baik Bapak Ibu yang merasa orang Kristen awam, ataupun ada rekan-rekan hamba Tuhan yang nggak sengaja atau sengaja ikut mendengarkan saya di program ini ya. Jangan kita bertikai, jangan kita bermusuhan, jangan menganggap gereja lain itu saingan, saudara ya. Sama-sama kita melayani ya. Seperti saya bilang di program hari kemarin ya, saya ketika masuk di di Serpong, saya suratin itu semua gereja-gereja di sekitar yang tempat saya mau merintis itu di ITC, BSD. Saya suratin surat resmi
memperkenalkan diri dan mohon bimbingannya, dan kalau bisa nanti ke depan bisa bekerja sama bareng. Kurang lebih intinya poinnya itu, ya. Itu wujud saya ingin nggak mau musuhan, jangan dianggap sebagai kompetitor gitu loh. Ya andai kata nanti The Way ada rencana Tuhan bisa masuk di kota-kota yang baru, ada hamba-hamba Tuhan yang mau melayani dan mau bernaung di bawah bendera The Way gitu, andai kata ya, saya pasti akan mewajibkan rekan saya itu untuk juga sama melakukan hal yang saya lakukan di saat saya memulai The Way. Bikin surat kepada gereja yang paling tidak ya radius 1 kilometer lah dari tempat kamu akan merintis itu, ya, supaya mereka tahu bahwa ada kamu dan gerejamu yang baru di kota itu, ya. Jadi bisa nanti ke depan kerjasama, tukar mimbar kah? Kalau tukar mimbar agak sulit, kalau ketemu di kafe, di restoran bisa ngobrol-ngobrol, cekakak-cekikik, tukar pengalaman dalam pelayanan, kan keren gitu ya saudara ya. Nah, oke, jadi yang kita pelajari akhirnya setelah di Antioquia ini kan Barnabas dan Markus ke Siprus, kemudian Paulus membawa Silas dan Timotius mulai berjalan, ya. Kalau Bapak Ibu nanti membaca di kisah pasal yang ke-16 ya, berangkatlah ya Paulus ya, tapi Paulus, perhatikan baik-baik, tetapi Paulus dan Silas memilih Silas dan sudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ, ya. Jadi Paulus dan Silas, juga kita tahu nantinya Timotius ya, itu mulai berjalan ya. Di mana? Di daerah Syria. Ini daerah Syria sini, dan juga Kilikia di daerah sini ya. Yang dia kerjakan pertama kali adalah datang ke kota Derbe. Perhatikan baik-baik ya, ada kota Derbe di situ. Ya. Oke, coba lihat tuh. Ada kota Derbe. Ya, lihat, perhatikan ada Derbe ya. Kalau Bapak Ibu nanti baca ke Listra juga ya, ke Iconium, ke Antioquia yang ada di Pisidia ya. Ini Antioquia beda dengan Antioquia ini, namanya sama ya, tapi dua kota yang berbeda ya, cukup jauh. Satu Antioquia di Syria, Antioquia di Palestina, di tanah Palestina, dan juga Antioquia di Pisidia ya. Dari sini dia terus nyebrang jalan jauh ke Troas ya. Di kota Troas ini kemudian Paulus sebenarnya ingin ke Bitinia. Bitinia itu daerah sini saudara ya. Tapi roh Tuhan melarang dia dan akhirnya dipanggil Tuhan untuk ke Makedonia. Kota pertama yang didatangi kalau kita baca di Kisah Rasul 16 itu adalah Neapolis, Filipi, yang kita Bapak Ibu mungkin sudah ikuti kisah cinta di Kisah Rasul yang saya tafsirkan. Lukas yang menemani Paulus saat itu akhirnya tinggal di Filipi setelah bertemu dan mungkin sangat besar kemungkinan menikahi Lydia, seorang penjual kain ungu dari Tiatira yang tinggal di Filipi gitu ya. Kisah cinta yang tersembunyi dalam Kisah Rasul itu ya. Kemudian Paulus terus berjalan ya di di daerah Filipi ini, kemudian sampailah dia di Filipi ini ada peristiwa kepala penjara yang bertobat gitu ya. Kemudian akhirnya Paulus pergi ke Tesalonika ya. Itu di pasal 17 yang kita bahas kemarin ya. Kemudian di Tesalonika Paulus tidak begitu diterima ya pelayanannya di situ ya. Di Aniaya dia lari ke Berea. Berea, ingat Bapak Ibu apa yang saya sampaikan di hari kemarin, di malam kemarin. Berea adalah jemaat Kristen yang luar biasa yang ketika Paulus menyampaikan kebenaran, mereka terima dengan tangan terbuka, dengan hati terbuka, tapi tidak langsung diaminin, tidak langsung diiyakan, tapi mereka gali lagi, mereka pelajari sendiri, mereka tanya, cari tahu sendiri, ya. Baru kemudian setelah itu mereka kerjakan, ya. Jemaat Berea adalah jemaat Kristen yang bagi saya pintar, ya, yang tidak terlalu cepat menerima pengajaran baru, tapi tidak juga nolak, ya. Tapi pengajaran baru itu mereka dengarkan dan mereka gali sendiri. Habis dari Berea, kalau Bapak Ibu ingat kemarin, Paulus akhirnya ke Athena. Di Athena dia diminta untuk menceritakan tentang iman dia, karena orang Athena ini orang yang paling suka sekali ya
dengan hal-hal yang baru. Seperti saya bilang di hari kemarin, semua filsafat itu adalah kebanyakan diciptakan, kalimat-kalimatnya, filsuf-filsufnya itu dari orang-orang Yunani yang tinggal di Athena. Akhirnya orang Athena membawa Paulus ke Areopagus. Areopagus itu suatu tempat sidang begitu, ruangan begitu ya. Dan di sanalah Paulus akhirnya menceritakan ya. Akhirnya ketika sampai pada soal Yesus dibangkitkan, mereka bilang, "Alah, udah kamu meleter ya, ngomong yang enggak soal kebangkitan." Nah, Paulus nggak sakit hati ya. Paulus kemudian tinggalkan Areopagus itu, tapi faktanya Alkitab katakan di penghujung pertemuan kita kemarin, ada perempuan bernama Damaris dan juga seorang anggota majelis Areopagus, yakni Dionysius, yang bertobat berikut orang-orangnya. Jadi meskipun tidak bisa mempertobatkan seluruh orang Athena, atau tidak bisa mempertobatkan seluruh orang yang ada di Areopagus yang sedang dengarkan Paulus berkhotbah, tapi paling tidak ada 1, 2, 3 orang yang akhirnya bertobat. Firman kalau disampaikan tidak akan kembali sia-sia. Dan itu yang membuat akhirnya Paulus juga santai saja ya. Bahkan ketika banyak orang mayoritas tidak terima. Ya, ini yang juga menjadi spirit saya dalam melayani ya, dalam membuat program seperti ini ya. Mungkin program ini hanya disaksikan oleh 100 orang ya. Dan dari 100 orang itu yang mungkin yang hanya merespon dalam hatinya dan mau mengikuti apa yang saya sampaikan hanya sekitar 3-5 orang. Saya urus dengan 95 itu ya. Ya udah, kalau nggak mau denger, nggak mau ikuti, nggak mau percaya ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi 2-3 orang yang percaya lewat program ini, diberkati lewat program ini, itu yang akan coba kita bangun komunitas ya, saling mengenalkan diri. Bapak Ibu makanya yang diberkati lewat program ini bisa memberikan respon kepada tim kami lewat WhatsApp, memperkenalkan diri saudara. Bisa juga langsung minta dihubungkan dengan saya, nanti bisa di WhatsApp yang ada itu Bapak Ibu kenalkan diri dan minta tolong dihubungkan dengan saya gitu ya, supaya kita berteman di WhatsApp group begitu ya. Saya sengaja, maafkan saya, tidak munculkan WhatsApp saya di program ini karena nanti banyak hal-hal atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya minta maaf ya. Nanti WhatsApp saya dan lain sebagainya dengan maksud tujuan yang jauh dari goal ketika kita melayani di program digital ini. Tapi kalau Bapak Ibu membutuhkan nomor telepon WhatsApp saya untuk sharing, untuk saling menguatkan, atau mau bertanya hal-hal tentang apa yang kita baca di Alkitab, silahkan ya lewat WhatsApp dari admin untuk dihubungkan dengan kami. Atau Bapak Ibu bisa langsung messenger saya di Facebook ya, ada Facebook saya juga di bawah, nanti bisa dilihat gitu ya. Tapi ya memang kalau Facebook itu ya saya tidak tiap hari lihat messengernya, dan semua yang mau menjadi teman saya di Facebook ya, saya kalau belum tahu ya, nggak kenal, nggak tahu mukanya ya tidak saya add gitu ya. Minta maaf juga karena juga saya sudah berkali-kali mengurangi teman Facebook saya ya, ada kali hampir 4-5 kali ya, karena sudah mentok 5.000 saya kurangin lagi jadi 3.000, mentok lagi 5.000 saya kurangin lagi jadi 4.000, itu udah berkali-kali gitu ya. Jadi saya masih menyisakan space gitu, tapi tidak saya add semua. Ada mungkin yang masih dalam permohonan pertemanan di Facebook saya, mungkin angkanya sudah hampir 2.000-3.000 juga saudara ya. Tapi saya agak kebingungan untuk nge-add yang siapa jadi temen. Jadi minta maaf. Mungkin Bapak Ibu bisa messenger saya dulu, mengenalkan diri saudara, supaya akhirnya saya cari di permohonan pertemanan itu dan saya add saudara jadi teman. Jadi maafkan saya sekali lagi karena banyak yang double pertemanan di Facebook, namanya satu, orangnya satu, cuman 3 akun gitu ya. Karena banyak orang yang sering ganti-ganti akun gitu. Saya juga bingung ya. Saya sejak punya Facebook ya cuma 1 aja akun saya ya. Saya sejak punya nomor telepon ya baru 2 kali seumur hidup saya ganti nomor telepon. Itu pun yang pertama nomor teleponnya tidak kenapa-napa, tapi saya kasih ke almarhum bapak saya yang sekarang dipakai oleh ibu saya. Ya, nomor telepon itu ya. Nah, ibu saya sekarang ini punya handphone, nomornya itu nomor saya dulu ya. Ketika saya pertama kali punya nomor telepon di usia
SMA lah ya, SMA atau kuliah SMA lah, SMA kelas 3 kalau tidak salah. Itu nomor pertama saya, nomor bagus ya. Karena dulu ada kebanggaan gitu kalau bisa beli nomor bagus gitu ya. Saya nabung bisa beli nomor bagus. Itu saya pakai, terus saya nikah kalau tidak salah. Nah, nomor itu saya kasih ke bapak saya, karena bapak saya punya nomor telepon jelek sekali. Jadi saya kasih ya, supaya saya juga ingat, kan itu bekas nomor telepon saya. Jadi saya bisa langsung ingat nomor telepon saya yang sudah dipegang bapak saya. Bapak saya kemudian meninggal. Nah, nomornya dipakai ibu saya sampai sekarang ya. Dan saya beli nomor juga nomor bagus ya. Itu yang saya pakai sejak saya menikah di 2005 sampai sekarang. Saya juga bingung sama orang yang sering gonta-ganti nomor telepon gitu aja. Kalau sekali dua kali karena satu kasus ya nomor dihack atau apalah gitu ya, oke lah saya bisa terima. Tapi kalau gonta-ganti nomor telepon ya maafkan saya ya. Saya curiga ada sesuatu yang kurang beres dari dari orang yang seperti itu tipikalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi silakan ya kita bisa berhubungan nanti. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam pembahasan kisah pasal yang ke-18. Nah, sudah keluar di Athena nih ya. Kita masuk pasal 18 nih. Ya, kita baca ya Bapak Ibu. Hanya beberapa ayat saja karena tidak panjang di pasal 18 ini. Bersama saya ya. Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan ketika mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang ke Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman. Oke, saya rapikan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi ketika orang-orang itu memusuhi dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirman Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau, dan tidak seorang pun yang akan menjamah atau menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan, atau nama, atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Nah, ini yang kita bisa temukan di dalam Kisah Para Rasul pasal 18. Melanjutkan tadi rute perjalanan Paulus di misi yang kedua yang kita sudah di hari kemarin itu sampai di Athena ya, di Athena di sini. Perhatikan baik-baik ya. Athena di sini nih ya, di Athena ini ya. Jadi sampai di Athena ketika akhirnya Paulus penginjilannya di Areopagus itu ditolak, hanya beberapa saja. Salah satu member Areopagus yang bertobat adalah Dionysius dan juga Damaris, seorang perempuan yang punya pengaruh ya. Kemudian akhirnya Paulus pergi ke Korintus. Ini Korintus di sini, Korin ya. Ini petanya dalam bahasa Inggris ya.
ke Korintus. Di Korintus inilah Paulus cukup lama di situ. Alkitab tadi katakan sekitar 1 tahun 6 bulan dia ada di Korintus itu. Jadi Korintus ini adalah sebuah kota di mana kekristenan itu terbangun dan cukup lama dilayani oleh pendirinya, ya, rasul yang membuat komunitas Kristen di Korintus, yakni Rasul Paulus. Kurang lebih Alkitab tadi katakan 1 tahun 6 bulan. Ya. Di sana kekristenan bertumbuh dengan luar biasa. Salah satu yang menyebabkan tentu karena ada banyak orang yang akhirnya bertobat dan orang-orang itu juga langsung mensupport pelayanan Paulus dengan luar biasa. Salah satu yang di awal tadi adalah Aquila dan Priscilla, ya, yang datang dari wilayah Roma, ya. Karena apa? Karena semua orang Yahudi zaman itu diusir dari Roma. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang orang Yahudi ini orang yang agak bertolak belakang dengan orang Roma. Pertama, orang Yahudi itu tidak suka bergaul dengan bangsa lain. Jadi meskipun tinggal jauh, ya, Roma itu kan ibu kota dari imperium, ya, negara atau kerajaan yang saat itu paling berpengaruh di dunia, ya. Tapi meskipun ada orang Yahudi, ada komunitas Yahudi di kota Roma, di kota asing, nun jauh di sana dari tanah perjanjian. Tapi orang Yahudi itu memang sudah diajarkan dari kecil bahwa mereka tuh umat pilihan Tuhan. Bangsa lain tuh bangsa kafir, anjing, ya. Jadi ketika di Roma, kita bisa bayangkan ketika ditanamkan sejak kecil, maka mereka bergaulnya ya hanya kepada orang-orang yang sesama mereka. Dan lagi pula kita tahu orang Yahudi itu meskipun beragamanya juga biasa-biasa aja, tapi mereka tuh sangat menjadikan Elohim Adonai, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Tuhan dan Allah mereka. Tidak ada yang lain. Allah itu Ehad, Allah itu Esa, ya. Shema Israel, Allah itu adalah Esa, ya. Jadi bagi mereka, meskipun mereka tinggal jauh dari Palestina, jauh dari Yerusalem, ya, di kota kafir, di situ ada dewa, ada kuil, penyembahan berhala, mereka tetap menyembah kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu yang membuat akhirnya mereka tidak begitu diterima, mereka tidak begitu disukai oleh orang-orang di kota tersebut, dalam hal ini kota Roma, ya. Karena dianggap tadi kan, kok nggak menyembah kaisar? Kami semua menyembah kaisar. Kami juga menyembah berhala-berhala lain. Berhala kami, dewa kami banyak, bukan satu. Tapi kamu cuma satu aja. Udah gitu kamu nggak mau terbuka dengan kami, nggak mau bergaul dengan kami. Bahkan kami dengar menganggap kami ini sampah, anjing, orang biasa, orang kafir. Ya nggak suka lah, ya, orang-orang yang penduduk asli di sana. Nah, karena itu kalau kita mempelajari sejarah, ya, di zaman Kaisar Claudius ini ada sesuatu terjadi di kota Roma, dan yang dijadikan kambing hitam adalah orang Yahudi. Sehingga berdasarkan dekrit dari Kaisar diperintahkan seluruh orang Yahudi diusir, nggak boleh berada di kota Roma. Maka otomatis mereka kembali, ya, ada yang kembali ke kampung halamannya, ada yang keluar dari kota Roma. Dan dalam hal ini, ya, Aquila dan Priscilla itu kembali ke Korintus. Entah apakah itu kota aslinya, tapi kalau kita baca tadi dikatakan, ya, Aquila ini berasal dari Pontus, ya. Jadi berasal dari Pontus, dan dia ketika keluar dari Roma, dia kembali ke kota Korintus, bertemu dengan Paulus dan bertobat, kenal Yesus dari Paulus, dia dan istrinya. Mereka lebih cocok, bisa klik sama Paulus karena punya background yang sama, bukan saja orang Yahudi, bukan saja pencari Tuhan, tapi mereka punya pekerjaan yang sama, pembuat kemah, pembuat tenda. Ya, jadi ngomongannya nyambung gitu, ya. Dan Bapak Ibu tahu dong, Paulus itu orang yang menghidupi pelayanannya dengan dirinya sendiri. Dengan cara apa? Buat tenda. Maka tentu Aquila dan Priscilla ya menjadi teman yang cocok, ya. Paulus masih bisa buat tenda, masih bisa jual tenda, masih bisa berdagang tenda, dibantu oleh Priscilla dan Aquila yang memang suami istri ini ahli di bidang itu. Tapi Paulus masih bisa membagikan mimpinya menjadi penginjil, ya, mengabarkan tentang Yesus di kota Korintus itu. Cukup lama di situ, ya, sampai akhirnya dia difitnah ketika ganti gubernur, ya, di wilayah itu, ya. Galio, ya. Galio akhirnya bilang, lah ini kan urusan kalian, urusan agama kalian. Karena bagi Galio ini agama Yahudi sama aja, ya. Pertentangan di antara hukum adat kalian
Ya udahlah, ngapain aku dilibatkan? Ini sama kayak Pilatus ya. Dalam konteks Yesus kan Pilatus sebenarnya nggak mau campur tangan ya, karena bukan urusan dia, ini urusan agama ya. Makanya ya udah kalian urus sendirilah. Cuman orang-orang Yahudi, imam besar dan imam-imam kepala itu nggak mau disalahkan gitu ya. Maka dia pakai Pilatus gitu ya untuk menghukum Yesus. Pilatus bilang, aku nggak nemukan kesalahan yang melanggar undang-undang Roma. Aku nggak temukan dari diri orang ini. Ya, kamu bilang dia Mesias, dia Tuhan. Itu kan ajaran agama kamu. Makanya ketika Pilatus mendengar ada Herodes yang raja wilayah Galilea ada di Yerusalem saat itu karena dalam momen perayaan Paskah, maka itu ada rajamu, kasih sama Herodes ya. Tapi Herodes juga nggak menemukan apa-apa, dibalikin sama Pilatus. Pilatus cuci tangan. Ya udahlah. Karena memang kebiasaanku memberikan kebebasan pada satu orang di hari besar kalian, aku tawarkan Barnabas ya. Kamu tolak, tapi malah mau menyalibkan Yesus. Ya udah, Yesus yang kusalibkan, Barabas kubebaskan, tapi darah Yesus ini tidak aku tanggung ya. Kata mereka, tanggungkan ini kepada kami, kepada anak dan cucu kami, gitulah. Dan akhirnya ya tahulah ya. Akhirnya nggak lama kemudian Israel hilang dari peta dunia, ya hilang. Bukan cuma ratusan tahun, ribuan tahun Pak. Bangsa Israel tuh nggak ada lagi, negara Israel tuh hilang. Tanah perjanjian itu dikuasai oleh bangsa lain atau bangsa-bangsa yang pernah menduduki kota itu yang ditaklukkan sama Israel, tapi bangkit lagi ya. Filistin di situ ya, bangsa Arab di situ menguasai. Maka ketika Israel di tahun 40-an berusaha untuk merebut lagi tanah Palestina, ya tanah Palestina itu sudah dikuasai oleh orang Arab ya. Bahkan ada yang mengaku keturunan Filistin ya, yang sekarang ini negara Palestina itu kan ngakunya keturunan Filistin. Padahal kalau kita mau jujur ya, dari sejarah di Perjanjian Lama, orang Filistin itu kita tahu ya, bukan orang Arab. Ya, tapi yang mendiami tanah yang mengaku orang bangsa atau negara Palestina sekarang ini orang Arab ya. Padahal Filistin itu bukan orang Arab ya, bangsa lain. Nanti kita akan sampai di sana ketika kita misalnya ngebahas Perjanjian Lama ya saudara ya. Nah, yang saya mau katakan bahwa Israel hilang ya, itu kalau bagi saya itu gara-gara mereka semua bilang ya, tanggungkanlah itu kutuknya, dosanya kepada kami, anak cucu keturunan kami. Bahkan di tahun 48 kita tahu Hitler membunuh hampir 6 juta orang berdarah Yahudi di camp-camp genocide itu ya, pembunuhan massal itu ya. Bagi saya ini karena ucapan orang-orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus yang membuat akhirnya hal yang buruk dirasakan oleh keturunan mereka ya. Apakah itu masih selesai? Saya belum tahu ya, ke depannya gimana ya. Tapi satu sisi bangsa Israel hari ini itu bangsa yang memang, kalau bagi saya, bangsa yang tetap Tuhan berkati karena ini bangsa pilihan Tuhan, anak sulungnya Tuhan. Tapi sekaligus juga ada banyak blunder-blunder yang mereka kerjakan sehingga akhirnya berkat yang Tuhan janjikan itu selalu beberapa kali mentah karena blunder-blunder yang mereka lakukan. Nah, di Korintus inilah akhirnya Paulus cukup lama, hampir 2 tahun, 1 tahun 6 bulan tadi ya. Kemudian habis itu kalau kita baca lagi ya saudara ya, Paulus akhirnya pergi ya. Coba kita kita baca Alkitab kita lagi. Ya, Paulus kembali ke Antioquia ya, kita baca. Oke, bersama saya 3, 1 ya. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara itu dan belayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kangkrea karena ia telah bernazar, Priskila dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah mengendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea, dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antioquia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galilea, Frigia, untuk meneguhkan hati semua murid. Ya, perhatikan baik-baik. Ini yang bisa kita pelajari dari Paulus. Ya, dari Korintus dia bertemu dengan Aquila dan Priskila. Ya, kemudian
karena nggak lama lagi ya dia mau pergi ke Efesus, dia ke Kangkrea dulu di sini, di kota pelabuhan Kangkrea. Dia cukur rambut di situ sebagai nazarnya dia, karena udah bernazar. Nah, nazarnya apa, kita di Korintus ini, di Kisah Rasul 18 kita nggak bisa nemukan. Ya, pokoknya dia memotong rambutnya, terus dari sini dia pergi, ya, berlayar menyeberang ke Efesus. Ya, ke Efesus dia karena dia mau rindu kembali untuk ke Syria, kembali ke Syria di sini, ya, ke kampung halamannya, ya, ke tempat asal dia sebelum melayani misi, yakni Antioquia. Nah, di Efesus ini dia bawa tuh si Aquila dan Priscilla. Tapi Aquila dan Priscilla kemudian ditinggal Paulus, ya. Ini kadang-kadang saya juga mikir Paulus ini kurang ajar juga gitu ya. Karena Aquila dan Priscilla tentu mau tinggalkan Korintus ke Efesus ya gara-gara Paulus gitu ya. Tapi sampai di Efesus malah mereka ditinggal gitu ya. Jadi Aquila dan Priscilla tetap tinggal di Efesus, dan sejarah gereja mengatakan mereka kemudian menjadi pemimpin gereja atau bishop atau gembala gereja di Efesus gitu ya. Salah satu alat Tuhan yang luar biasa yang akhirnya bisa menangkan Efesus bagi Tuhan. Dan si Paulus kemudian terus pergi, ya. Dia menjelajahi seluruh tanah Asia ini, Galatia ini, ya, pergi terus, ya. Sampailah dia akhirnya di kalau kita baca tadi di Kaisarea, ya, karena dia di ayat yang ke dari ayat yang ke-22 ya, di pasal 18 tadi, dari Efesus dia muter-muter di sekitar Efesus, akhirnya dia menyeberang ke Kaisarea. Nah, Kaisarea ini ingat ya, Kaisarea ini adalah kota yang dibangun Herodes Agung yang sudah saya bahas di beberapa minggu yang lalu, tempat Petrus melayani Cornelius, ya. Dan kota yang luar biasa, ya, yang dipenuhi oleh orang Roma, tapi Cornelius yang orang Roma, perwira pasukan Italia ini mengalami Tuhan, ya. Dan dari Kaisarea ini dia melanjutkan darat sampai akhirnya ke Antioquia. Kalau kita baca tadi pasal 18 ayat yang ke-22, 23, dan dia tinggal sementara di situ. Kemudian dia kembali meneguhkan, ya, jemaat-jemaat yang sudah dia layani di awal tadi, ya. Ada ke Tarsus, ya, ada sampai ke Frigia, ya. Dia terus melayani, meneguhkan kembali, ya, jemaat-jemaat yang sudah dia dirikan. Jadi apa yang sudah dia tabur itu dia terus maintenance, ya. Paulus sudah pernah menabur beberapa kota sehingga akhirnya ada orang Kristen, jadi gereja kecil di situ. Nah, setelah dia tinggalkan, dia kunjungi lagi. Ini tipikal rasul. Makanya kalau ada seorang rasul tuh ya seperti itu, ya. Tapi saya sering menemukan orang-orang di luar sana yang pakai nama rasul itu ya pergi ke kota-kota, ya, bahkan nggak pernah mengunjungi kota yang pernah dia kunjungi. Dia pokoknya muter terus keliling dunia. Itu bukan rasul namanya, ya, penjelajah wisata. Nah, kalau Bapak Ibu dipanggil Tuhan jadi rasul, ya mungkin kau tinggal di Jakarta, ya, terus kau mempertobatkan beberapa orang di kota Bandung misalnya. Jadilah komunitas Komsel di Bandung, ada 15 orang, 20 orang gitu. Terus kau pergi lagi ke Semarang, ada orang bertobat karena pelayananmu, kau buat komsel lagi di sana, atau persekutuan doa di sana, atau gereja di sana. Nanti lain waktu di kemudian hari kau kunjungi lagi Bandung untuk melihat hasilnya gimana nih setelah bertobat dulu. Tim di Bandung ini berkembang apa tidak? Ya, kalau nggak berkembang, dicari, dikasih saran, dikasih masukan, nasihat supaya bisa bertumbuh. Nah, kalau sudah bertumbuh ditinggal lagi, dia pergi ke Semarang lagi. Nah, itu tipikal Paulus tuh seperti itu, ya. Makanya Paulus tuh sampai matinya dia muter terus, ya. Kalau dia tidak ada kesempatan mengunjungi kota-kota tempat dia pernah bangun gereja, maka dia surati. Maka ada surat pengembalaan itu, ya. Itu pinternya Paulus, karena dia terpelajar, dia pinter, dia penuh dengan Roh Kudus. Maka meskipun badannya tidak bisa ada di tempat itu, dia terus menyurati, ya, bertanya jawab, bersoal jawab dengan jemaat-jemaat yang pernah dia bangun sebelumnya. Itu yang saya contoh juga dalam program Tadarusan ini, ya. Saya nggak bisa mengunjungi saudara di tempat tinggal saudara yang jauh di sana. Ada yang tinggal di Manokwari, ada yang tinggal di Poso, ada yang tinggal di Jember, ada yang tinggal di Singapura, ya. Saya nggak bisa ke sana karena kondisi pandemi dan juga efisiensi waktu.
Tapi saya menjangkau saudara, saya melayani terus saudara ya, lewat program ini setiap hari. Kalau Bapak Ibu mau lebih privat dengan saya tadi sudah membuka diri ya. Ayo hubungi nomor WA admin atau messenger saya supaya kita bisa berkenalan lebih lagi. Siapa tahu nanti ke depan saudara melayani ya, membuka pelayanan perintisan ya, kita bisa saling tukar pengalaman. Saya bisa bagi pengalaman saya, bisa mungkin memberikan masukan-masukan kepada saudara, sehingga kesalahan saya dalam perintisan di masa lalu nggak saudara lakukan lagi karena sudah mendapatkan masukan dan pengalaman dari saya, kan gitu ya. Jadi kita terus kerjakan hal ini. Oke, ya kita berikutnya kita baca Alkitab kita di pasal 18 perikop yang terakhir ya. Yakni apa? Yakni perikopnya ini nih. Oke. Perikopnya ketika Paulus di Efesus. Oke, kita baca ya. Oh, sorry. Sebelum itu kita masih di sini ya. Oh, sudah ya. Oke. Sekarang kita Apolos di Efesus ya. Maafkan saya. Agak belibet. Ya, bersama saya ya. Apolos di Efesus ya. 3:1 ya. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia adalah seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan ya. Dengan bersemangat ia berbicara dengan teliti. Ia mengajar tentang Yesus, tapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Ada yang menarik di sini yakni cerita soal apa yang terjadi setelah Paulus sampai di Antioquia di sini dan muter-muter di sini nih ya. Ini peristiwanya kan begitu kan ya. Paulus kembali meneguhkan jemaat yang ada di sekitar Galatia ini, dapat informasi, tiba-tiba Lukas mencatat ada sesuatu terjadi di Efesus. Di Efesus ini, di mana ada seorang muda pandai secara teologi ya, namanya Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ya, Alexandria ini ada di Mesir, Bapak Ibu. Memang kota Alexandria itu kota pendidikan ya. Dalam sejarah dunia dikatakan pernah di suatu masa kota Alexandria ini punya perpustakaan yang menjadi perpustakaan terbesar di dunia. Buku-bukunya banyak, orang pinternya banyak. Oleh karena anugerah Tuhan, beberapa tahun yang lalu saya pernah ke sana dan saya melihat sendiri memang kota Alexandria itu kota yang besar, kota pelabuhan, dan juga banyak peninggalan perpustakaannya ya. Memang kota terpelajar, banyak kampus di sana sampai hari ini juga demikian. Dan karena kota pelajar, kota berpendidikan, maka orang Yahudi yang memang pintar itu sering kumpul di sana ya. Jadi kalau Bapak Ibu mendalami tentang konteks perjanjian baru, orang Yahudi di dalam perjanjian baru itu ada yang memang dia belajar, ada kampusnya ya Pak, pusatnya itu di Yerusalem ya. Tapi juga ada pendidikan Yahudi yang luar biasa besar yakni di Alexandria di Mesir. Jadi dua kelompok Yahudi yang di Yerusalem dan juga di Alexandria ini tumbuh menjadi karena fasilitas pendidikannya, orang-orang pinternya, para rabinya, para ahli Tauratnya banyak ya, tumbuh menjadi mazhab. Jadi kalau kita belajar perjanjian baru tuh ada orang Yahudi dari mazhab Yerusalem ya, ada mazhab Alexandria, karena mereka semua punya guru-guru yang pinter-pinter, yang hebat-hebat, punya juga tafsir yang agak berbeda mungkin ya, tapi mereka punya kekuatan luar biasa. Nah, Apolos ini berasal dari Alexandria, dari orang Yahudi yang tinggal di Alexandria. Tentu orang Yahudi terpelajar, karena saya bilang tadi di dalam beberapa menit sebelum ini. Tapi dia sudah menemukan jalan Tuhan, Alkitab katakan. Sudah bertobat ya. Dan karena bertobat seperti Paulus, kisah
cinta mula-mulanya kepada Tuhan Yesus ini dia menggebu-gebu, ya. Cuma masalahnya di Efesus itu dia baru tahu sampai baptisan Yohanes. Dia belum mengalami baptisan Roh Kudus, ya. Dan itu kenapa akhirnya Priscilla dan Aquila yang ditinggalkan Paulus di Efesus mengajak si Apolos ini untuk ke rumah mereka dan mengajarkan tentang hal-hal yang belum diketahui oleh si Apolos, terutama soal sesuatu yang didapatkan setelah pembaptisan Yohanes, ya. Kalau kita baca tadi Aquila dan Priscilla itu mengajarkan tentang hal-hal yang lainnya, ya, selain hanya sekedar yang dipahami oleh si Apolos tadi, ya. Jadi kalau kita lihat tadi, ya, jadi meskipun sudah pinter karena punya background Yahudi yang kuat tadi, sudah juga bertobat menjadi pengikut jalan Tuhan, tapi Apolos yang saya pelajari masih mau rendah diri, rendah hati, ya. Orang bilang rendah diri itu nggak bagus, ya boleh lah, ya. Tapi bagi saya rendah diri, rendah hati, ya niat saya ini mau dibentuk gitu, ya. Masih mau belajar dari Aquila dan Priscilla soal jalan Tuhan, ya. Sehingga pemahaman si Apolos semakin luar biasa karena Aquila dan Priscilla kan dapat kebenaran dari sahabatnya yang namanya Paulus, yang kurang lebih 1,5 tahun bersama-sama dengan mereka. Jadi ilmunya Priscilla dan Aquila yang mereka dapat dari Paulus dibagikan kepada Apolos. Sehingga kalau kita baca tadi, Apolos semakin menggebu-gebu, ya, melayani Tuhan, berkata-kata soal jalan Tuhan ini, ya, jalan yang benar ini, ya, jalan Allah ini. Nah, karena berapi-api, ya, terus di Efesus mungkin dia pikir sudah ada Aquila, sudah ada Priscilla, dia berniat untuk menyeberang ke Akaya di sini, ya. Maka dibantulah dalam perikop tadi yang kita baca, ya, dia akhirnya pergi ke Akaya, ya, kemudian melayani jemaat Tuhan di sana, di sekitar Korintus, ya, di Akaya di sini. Dan bahkan Apolos juga seperti Paulus berani, ya, menentang, ya, orang-orang Yahudi dan berani membagikan imannya kepada semua orang yang mau mendengarkan. Tidak jemu-jemu ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan, kata ayat 28 tadi, dari kitab suci, dari Taurat, dari perjanjian lama, bahwa Yesus adalah Mesias, ya. Nah, inilah kisah 18 yang kita bisa pelajari di hari ini, ya. Kita belajar hari ini perjalanan dari misinya Rasul Paulus yang kedua, ya. Sekali lagi saya mulai dari Antioquia, Tarsus, Derbe, terus ke Troas, nyebrang ke Filipi, ya, kemudian akhirnya ke Berea, ke Tesalonika, Berea, ke Korintus, nyebrang lagi ke Efesus, ya, kemudian kembali nyebrang ke Kaisarea, kemudian dengan lewat darat ke Antioquia. Sampai di sini selesai. Paulus nggak selesai. Paulus kemudian muter lagi di tanah Galilea, meneguhkan jemaat-jemaat di sini. Dan ketika dia ngerjakan peneguhan ini di Efesus, dikatakan oleh Lukas, muncullah seorang guru baru yang namanya Apolos, orang pintar, anak muda pintar, yang mau merendahkan hati, merendahkan diri untuk kembali diteguhkan, ditambahi ilmunya, ilmu agamanya tentang jalan Allah ini dari Priscilla dan Aquila, yang notabene selain dari Roh Kudus, mereka berdua dapat informasi, dapat pemahaman, dapat ilmu, dapat iman tentang jalan Allah dari Paulus yang selama 1,5 tahun kurang lebih bersama-sama dengan mereka karena punya pekerjaan yang sama. Nah, Apolos kemudian menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dia nyebrang di Akaya, dia berdampak di sini, nggak jemu-jemu berbantah sama orang Yahudi, membuktikan bahwa Mesias yang ada di dalam Taurat mereka, dalam perjanjian lama itu digenapi oleh Yesus Kristus. Ya, jadi Apolos kemudian tumbuh menjadi seorang guru besar dalam kekristenan dan punya banyak pengikut. Makanya Paulus pernah, nanti kita akan ketemu kitabnya, ya, jangan lagi pusingkan lah, kamu itu kelompok Paulus kah, kelompok Petrus kah, kelompok Apolos kah, kelompok Yakobus kah, ya, kita semua sama, ya. Nah, kalau prinsip ini dipegang oleh semua orang Kristen, ya, maka gereja beda kayak apapun, ya, mestinya santai aja, ya. Perbedaan adalah sesuatu yang lazim.
Ya, itu yang bisa saya bagikan di dalam Kisah Rasul pasal 18, sekaligus pendalaman soal perjalanan misi Paulus yang kedua. Bapak Ibu lihat tadi, sangat jauh perjalanan Paulus itu, ya. Hampir melintasi benua kalau sekarang, ya. Benua Asia dan benua Eropa dijelajahi oleh Paulus, ya. Dengan jalan kaki, ada yang lewat laut nyebrang, ya. Tapi itu membutuhkan energi, membutuhkan tenaga, membutuhkan dana. Dan Paulus kerjakan itu, bahkan kalau kita baca di surat-suratnya, dia tidak pernah berharap apapun dari jemaat, dari orang Kristen yang mengenal Yesus dari pelayanannya. Dia bekerja sendiri untuk menghidupi kehidupan pribadinya dan pelayanannya. Luar biasa. Kita harus mencontoh spirit ini. Mulailah pelayanan dengan korban. Ya, saya kemarin berdiskusi dengan beberapa orang yang sharing ke saya, katanya mau memulai pelayanan. Saya bilang, memulai pelayanan harus korban. Jangan berharap sponsor, jangan berharap donatur, jangan berharap punya jemaat kaya. Korban, ya. Korban apa? Saya nggak punya apa-apa. Ya korban apa yang kau punya? Nggak mungkin kau nggak punya apa-apa. Punya tenaga, ya korban tenaga. Ya, punya uang, ya korban uang. Uangnya apa-apa? Ya apa yang ada pada dirimu. Ya, saya selalu bagikan bukan dengan tendensi kesombongan. Tapi saya ingin mengatakan The Way ini ada 7 tahun sekarang, ya karena saya dan keluarga korban, ya. Tidak berharap apapun dari orang lain, tidak mengandalkan orang lain, ya. Tidak ngemis sama siapapun, kita korban, ya. Korban yang kita lakukan pada saat memulai The Way, ya dengan apa yang kita punya. Ya, salah satunya mobil saya jual. Saya mulai The Way dengan hasil penjualan mobil itu. Nilainya nggak besar, sekitar 120 atau 130 jutaan begitu. Itu yang menjadi modal awal. Kita bisa sewa hotel, kita bisa membeli beberapa kebutuhan untuk sound system, ya. Beli mixer, beli speaker saat itu, ya. Dan akhirnya ada beberapa juga yang diberkati oleh jemaat, gitar, ya. Adalah, ya. Tapi memulai dengan korban, ya. Jemaat, Tuhan akhirnya menggerakkan jemaat untuk memberkati setelah kita mulai dengan korban. Kalau pelayanan tidak dimulai dengan korban, ya, semata-mata hanya pakai proposal, dengerin saya, pengalaman saya sih nggak akan jalan, ya. Bangun gereja juga dengan korban. Gereja yang ada sekarang di Tirpak, kami juga korban, ya. Memulai dengan korban. Dan apa korbannya? Ya nanti kapan-kapan kita sharingkan, ya. Karena yang kami korbankan masih belum kembali, dalam artian masih disekolahkan. Nanti kalau sudah kembali, Tuhan izinkan kembali menjadi kami, surat-suratnya di tangan kami, nanti saya baru sharingkan, ya, apa yang kami korbankan supaya apa yang Tuhan suruh kami untuk pindah ke apartemen Teripak, beli sejumlah ukuran, ya, cukup besar gereja yang kami beli, yang di lantai 1 Teripak sekitar 260 meter persegi, ya. Itu dengan korban, bukan dengan proposal, bukan dengan minta-minta, bukan dengan ngemis-ngemis, ya. Kami memulai korban, akhirnya beberapa rekan juga menabur di situ, sampai kedengaran beberapa jemaat, ya, ikut menabur, bahkan orang di luar The Way pun ada beberapa yang ikut menabur, ya. Ya karena tadi, ya, bagi saya itu terjadi karena kami yang dipercaya Tuhan untuk mengembalakan memulai segala sesuatu pekerjaan untuk Tuhan ini dengan korban. Tanpa korban, saya yakin saya nggak akan sampai sekarang ini, ya. The Way nggak akan sampai sekarang ini, gitu ya. Oke, yuk sama-sama follow us, ya, di YouTube, subscribe. Tolong di like kalau suka program ini, di subscribe, ya, kemudian dikasih komen, ya. Terus di-share, ya, supaya banyak orang yang, kalau kau diberkati, masa nggak bagi berkatnya kepada orang lain sih? Di-share gitu, ya. Ikut supaya mereka ikut tadarusan kita. Ada Facebook kita juga, ya, silakan berteman dengan Facebook kita. Instagram juga ada, ya, follow us, ya. Kemudian juga di Instagram sudah ada live, ya, ada Pastor Bimo, ada beberapa rekan yang mulai belajar untuk membagikan firman Tuhan, ya. Saya sih berdoa setiap hari nanti di Instagram juga akan ada leader-leader kami yang sharing firman Tuhan untuk memberkati saudara lewat program Instagram, ya, dan sosial media yang lainnya juga, ya. Bisa tergabung kami dengan menjadi jemaat, ya, tinggal nanti hubungi nomor WhatsApp, ya, ada aplikasinya, di download di Play Store, JKI The Way. Di situ ada form jemaat, silakan diisi. Kemudian kalau Bapak Ibu memberikan dukungan doanya, silakan, ya.
Saya berharap banget dukungan doa itu lebih penting dari segala-galanya. Kalau ada yang mau memberkati lewat dana juga silakan, ada di sebelah layar kiri saudara, di handphone saudara, di laptop saudara ada QR barcode untuk persembahan atau berkat yang kamu titipkan lewat pelayanan digital kami. Ini rekening khusus pelayanan digital ya. Jadi di bawah itu ada BCA 8330. Kalau persepuluhan atau persembahan hari Minggu, Bapak Ibu bisa ke rekening persembahan yang ada di atas ya, BCA 0125 sekian ya. Jadi yang kepala 8330 itu kalau Bapak Ibu menabur di sini, itu dananya akan kita kelola untuk mempercanggih alat-alat kita yang kita punyai untuk memperbesar pelayanan digital kita ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih buat kebersamaannya. Besok kita ketemu untuk membahas Kisah Rasul pasal 19. Oke, terima kasih yang sudah komen. Tuhan berkati semuanya. Dan kalau ada yang mau bertanya silakan via WhatsApp atau via sosmed kami yang lainnya. Dan kalau masih mau untuk sekolah S1 teologi ya, silakan menghubungi. Saya akan bantu pokoknya ya. Tuhan semua berkati saudara. Sebelum kita tutup, kita doa bersama saya. Makasih Tuhan buat malam hari ini kami sudah selesaikan tadarusan kami di Kisah 18, juga cara membaca Alkitab dengan bantuan peta tadi, sehingga perjalanan misi Paulus yang kedua dari Kisah 16 sampai Kisah 18 tadi bisa kami ikuti bagaimana Paulus korban tenaga, korban waktu, korban segala-galanya untuk menyusuri wilayah-wilayah kota yang jauh, yang kalau sekarang dilihat peta dunia itu ada melintasi benua Asia dan juga benua Eropa ya. Paulus berjalan kaki saat itu, mungkin naik kereta saat itu, naik kereta kuda, mungkin juga dengan kapal menyeberang di laut yang dengan ombak besar. Paulus lakukan itu untuk Tuhan. Makasih Tuhan Yesus buat segala-galanya. Kami belajar banyak dan semoga apa yang hamba bagikan juga bisa jadi berkat buat semuanya ya. Dan akhirnya kami semua jadi pembelajar firman, kami semua menjadi pencari-pencari Tuhan, kami semua menjadi pecinta-pecinta Alkitab, sehingga di sisa hidup kami masing-masing kami menjadi orang Kristen yang bukan cuma bisa berkata kami beriman Yesus Kristus Tuhan, tapi orang Kristen yang benar-benar tahu firman, kenal firman, dan menghidupi firman. Berkati semuanya, berkati bangsa negara kami, berkati semua gerejamu, berkati yang masih sakit Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan tolong semua kami yang masih sakit sehingga bisa segera pulih dari sakit, yang COVID juga bisa segera negatif. Tuhan campur tangan, tolong keluarga, berikan kekuatan pada keluarga sehingga mereka semuanya bisa semakin kuat, semakin tangguh dalam iman mereka mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Malam hari ini Bapa, dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Amin. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Amin. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Engkau Juru Selamatku. Amin. Tuhan Kau setia padaku. Yang
lewati lembah sekalipun, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia. Hanya Dia satu-satunya juru selamat kehidupan kita. Hanya Dia yang memahami hidupmu. Hanya Dia yang tahu perasaanmu. Hanya Dia yang tahu kebutuhanmu. Mari dengan sungguh-sungguh naikkan pujian ini dari awal. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Mari pegang janji Tuhan dengan sungguh-sungguh.